Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmati Abjul dengan NIM 4414200011. Saya dari kelas A Pendidikan Kimia semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas final dari mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran Sains. Pertama, kita harus mengetahui tentang arti teknologi dan media pembelajaran sains. Awalnya kita harus mengetahui tentang pengertian dari teknologi sendiri. Teknologi adalah teori dan praktik dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Sedangkan media pembelajaran merupakan penggabungan dua unsur lebih media yang terdiri atas teks, grafis, foto, gambar, audio, video, dan animasi, serta terintegrasi dan interaktif. Dan jadi dapat diartikan bahwa teknologi dan media pembelajaran sains adalah suatu invasi dan modifikasi yang digunakan sebagai perantara suatu pembelajaran sains. Kemudian kita masuk ke perbedaan alat dan media. Perbedaan media dengan alat peraga ini terletak kepada fungsinya, bukan dengan substansinya. Suatu sumber belajar disebut alat peraga bila hanya berfungsi untuk alat bantu suatu pembelajaran saja. Tetapi sumber belajar disebut media apabila merupakan bagian integral dari seluruh proses kegiatan dalam belajar. Media pembelajaran dapat digunakan apabila telah memenuhi 3 karakteristik, yaitu yang pertama, saat sudah selesai sesuai dengan tujuan dari media pembelajaran, yang kedua, memperhatikan kondisi karakteristik siswa dan guru, dan yang ketiga, karakteristik materinya apakah sudah sesuai dengan yang akan dijelaskan. Perbedaan mikroblok dengan blok adalah mikroblok itu adalah suatu pembelajaran menggunakan gambar dengan sedikit penjelasan, sedangkan blok adalah sebuah yang mendeskripsikan dengan full text. Jadi mikroblok ini hanya pembelajarannya hanya misalnya satu gambar, dia sedikit penjelasan tetapi langsung poinnya, sedangkan kalau blok itu full text, dia menjelaskan dari 1 sampai terakhir biar lebih jelas lagi. Kelebihan media pembelajaran itu terbagi atas 3. Yang pertama, kemampuan fiksatif. Kemampuan fiksatif ini dapat diartikan sebagai menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Yang kedua, kemampuan manipulatif, di mana dapat diartikan sebagai media menampilkan kembali objek atau kejadian berbagai perubahan atau memanipulasi sesuai dengan keperluan. Yang ketiga yaitu kemampuan distributif, di mana diartikan sebagai media mampu menjangkau audiens yang besar jumlahnya dalam suatu penyajian. Klasifikasi media pembelajaran. Kalian bisa lihat sendiri tabel yang saya sudah tampilkan di PowerPoint saya ini. Di sini ada beberapa 9 goal media yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran, dan ada contoh media dari goal media tersebut. Misalnya yang pertama itu ada audio, seperti contohnya kaset, audio, siaran radio, dan CD. Yang kedua ada bahan cetak, di mana seperti gambar, foto, buku, grafis, dan lain-lain. Yang ketiga ada audio cetak, di mana ada modul cetak dengan kaset, terus ada SRP dengan bahan penyerta. Yang berikutnya adalah visual proyeksi, di mana berupa film atau slide dan transpirasi. Yang berikutnya ada UV proyeksi diam, di mana contohnya yaitu film bingkai suara. Yang berikutnya adalah visual gerak, di mana film gerak tanpa suara. Berikutnya ada UV gerak, di mana ada video, TV, dan FCD.
Yang berikutnya yaitu ada objek fisik di mana berupa benda nyata, model, dan spesimen. Berikutnya ada komputer di mana contohnya sebagai multimedia dan e-learning. Selanjutnya yaitu kerucut pengalaman. Kerucut pengalaman itu ini menurut Edgar di mana yang di sebelah kiri itu persenan, di mana persenan itu menunjukkan daya ingat ketika model pembelajaran yang dilakukan seorang guru itu bagaimana, dan yang di sebelahnya kiri saya itu yaitu tingkat keterlibatan dalam melakukan model pembelajaran seperti apa. Misalnya seorang siswa dalam membaca materi itu hanya 10%. Jadi daya ingat dari membaca itu hanya 10%, sedangkan mendengarkan itu 20%. Melihat video, melihat gambar, demonstrasi itu 30%. Terlibat dalam diskusi itu 50%, menyajikan atau mempresentasikan pelajaran itu 70%, dan bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata itu 90%. Jadi maksud dari kerucut pengalaman Edgar ini bahwa dia semakin ke bawah, semakin kita bisa melakukan sesuatu atau psikomotorik, yaitu kita semakin tinggi persenan atau daya ingatnya semakin tinggi, yaitu mencapai hingga 90%. Landasan penggunaan media pembelajaran. Landasan penggunaan media pembelajaran itu terbagi atas dua, yaitu landasan psikologi filosofis dan landasan psikologi. Landasan filosofis adalah landasan yang paling mendasari dalam media pembelajaran. Contohnya, kita ketika membuat media pembelajaran itu berbasis teknologi di tempat yang tidak ada internetnya. Kemudian landasan psikologis itu adalah landasan yang kita melihat karakteristik dari guru dan siswa tersebut. Selanjutnya kita masuk ke kriteria pemilihan media dan sumber belajar. Kriteria dan pemilihan media dan sumber belajar ini terbagi atas 6, di mana ada akses, cost, teknologi, interactivity, organization, dan novelty. Akses itu adalah kegiatan menggunakan atau mengakses media pembelajaran. Cost adalah biaya yang diperhitungkan untuk menentukan media pembelajaran. Sedangkan teknologi adalah cara untuk melaksanakan media dan sumber belajar tersebut. Interactivity yaitu hubungan guru atau siswa yang saling berinteraksi saat pembelajaran berlangsung menggunakan media dan sumber belajar yang sudah ditentukan. Kemudian ada organization, di mana diartikan sebagai pengorganisasian media dan sumber belajar yang akan dilaksanakan kepada siswa. Sedangkan novelty adalah temuan baru untuk diaplikasikan kepada siswa. Selanjutnya yaitu ruang lingkup media pembelajaran. Ruang lingkup media pembelajaran terbagi atas sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah media pembelajaran antara dosen dan mahasiswa dilakukan pada waktu yang bersamaan menggunakan teknologi video share atau chatting. Sedangkan asinkronus adalah interaksi antara guru dan siswa dalam waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda pula. Sinkronus ini biasanya bisa di real, bisa juga di virtual. Kalau di real itu di tempat yang sama dan waktu yang sama, sedangkan virtual itu di tempat yang berbeda waktu yang sama. Sedangkan asinkronis itu self dan collaboration, yaitu kolaborasi melalui teknologi yang ada. Setelah kita membahas ruang lingkup, kemudian kita pindah ke karakteristik dari materi. Karakteristik dari materi ini ada mikro, submikro, dan simbol. Di mana mikro ini yaitu kecil, tidak dapat dilihat, submikro itu yang agak besar, dan simbol itu adalah penengah dari antara mikro dan submikro. Selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis media pembelajaran, di mana ada media visual. Media visual itu terbagi atas dua, yaitu yang dapat diproyeksikan dan tidak dapat diproyeksikan. Ada audio visual seperti televisi dan slide suara.
Berikutnya ada audio, di mana ada rekaman dan radio, dan berikutnya adalah multimedia, di mana ada multimedia interaktif dan virtual reality. Macam-macam media pembelajaran. Jadi kemarin itu kami diberi tugas ada 3, yaitu podcast, infografis, dan juga poster, di mana saya akan mengartikan bahwa poster itu adalah memvisualisasikan pesan informasi atau konsep yang disampaikan kepada siswa dengan ilustrasi melalui gambar hampir menyamai kenyataan yang terjadi. Yang kedua itu infografis, yaitu menyajikan informasi, data, dan ilmu pengetahuan dalam bentuk visual kompleks menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami. Jadi infografis itu dia menyajikan informasi tetapi lebih singkat lagi, maksudnya lebih ke poin-poinnya. Kemudian ada podcast, di mana podcast ini merupakan pembelajaran audio yang dimana siaran berupa diskusi 2 orang atau lebih yang membahas topik tertentu. Topik tertentu itu satu topik yang dibahas oleh 2 orang atau lebih ini, yang dapat didengar untuk melalui audio. Jadi podcast ini memberikan informasi seputar, ada yang seputar dengan kesehatan, ada yang seputar dengan masalah dan lainnya. Jadi podcast ini sangat-sangat memberikan informasi, tapi hanya melalui audio yang bisa didengar saja. Di dalam pertemuan sama Bapak kemarin juga kami ada sedikit membahas tentang podcast, yaitu podcast itu diartikan sebagai singkatan dari play on dan broadcast. Penelitian Ed Generation and Triton Digital pada tahun 202 menunjukkan bahwa pendengar podcast ini di Amerika Serikat itu meningkat hingga 75% selama 10 tahun terakhir. Jadi perkembangan di Amerika Serikat itu cukup pesat ya. Tujuan dari pembelajaran podcast ini yaitu ada 3, yaitu flexibility, accessibility, dan blend learning experience atau pengalaman belajar. Selanjutnya yaitu kita masuk ke jenis-jenis podcast, di mana jenis-jenis dari podcast ini terbagi atas 3, yaitu podcast interview, podcast monolog, dan podcast multi-host. Podcast interview adalah podcast yang melibatkan 1 atau 2 orang host yang berbicara dengan 1 atau lebih dari narasumber. Sedangkan podcast monolog ini biasanya memuat topik yang terkait isu yang sedang ramai diperbicarakan. Jadi podcast monolog ini merupakan pembicara dan narasumber. Jadi hanya terdiri atas 2 orang. Sedangkan podcast multi-host adalah podcast jenis ini umumnya menyajikan diskusi dengan perbedaan pendapat dan perspektif dari masing-masing orang. Jadi multi-host ini adalah dimana dihadirkan 2 narasumber dengan pendapatnya masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke tugas finalnya, dimana di tugas final ini ada terbagi atas 4 pertanyaan yang diberikan oleh dosen kami. Jadi pertama-tama sebelum kita masuk ke pertanyaan dari 4 tugas final ini, saya perkenalkan dulu. Media yang saya pilih adalah media audio visual. Jadi saya akan memperkenalkan sedikit tentang media yang saya pilih. Media audio visual adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara. Panduan antara gambar dan suara membentuk karakter yang sama dengan objek aslinya. Alat-alat yang digunakan dalam kategori media audiovisual ini adalah televisi, video VCD, dan film. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama dari tugas final kita. Mengapa ingin membuat media tersebut? Alasan saya memilih audiovisual yaitu yang pertama memunculkan rasa ingin tahu. Dari video yang saya tampilkan, saya mau siswa ingin tahu lebih jauh lagi tentang materi yang akan saya jelaskan nanti. Yang kedua, tidak membosankan. Saya
mau siswa saya yang saya ajarkan itu tidak bosan, tidak hanya membaca buku. Biasanya para siswa itu kalau cuma hanya membaca buku dan teori-teori terus yang disampaikan, biasanya lebih cepat bosan. Jadi saya menyediakan alternatif, yaitu memunculkan audiovisual berupa video, di mana agar siswa memiliki ketertarikan kepada materi tersebut. Yang ketiga, mempermudah penyampaian, di mana apa yang saya sampaikan mereka tidak mengerti, mungkin melalui video yang saya tampilkan nanti, karena ada gambar yang bikin mereka menarik, itu membuat mereka lebih mengerti. Jadi mempermudah saya menyampaikan informasi yang materi yang saya sampaikan menjadi pokok bahasan nanti. Yang keempat, memastikan pemahaman, di mana dalam konsep yang saya sudah beri, mereka memastikan lagi apakah betul konsep yang saya berikan ini atau tidak. Jadi mereka akan memastikannya melalui video yang saya tampilkan nanti. Jadi itulah pendukung dari mengapa saya memilih media audiovisual nanti yang saya. Selanjutnya kita masuk ke manfaat dari media audiovisual yang saya pilih. Media audiovisual ini memiliki 4 manfaat, di mana yang pertama, film dan video dapat melengkapi media berbasis audiovisual, yaitu ketika mereka membaca, berdiskusi, dan praktik dan lain-lain, film merupakan pengganti alam sekitar dan bahkan dapat menunjukkan objek yang secara normal tidak dapat dilihat, seperti cara kerja jantung ketika berdenyut. Jadi contohnya itu kan sudah dicontohkan bahwa cara kerja jantung kita itu tidak bisa dilihat secara langsung, tetapi ada media audiovisual yang bisa melihatkan secara mirip cara kerja dari jantung tersebut. Yang kedua, film dan video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan secara berulang-ulang jika dipandang perlu. Jadi media audiovisual itu bisa diulang-ulang. Jadi kalau misalnya udah lupa, bisa diputar lagi. Dan itu dalam piramida Edmer, di mana mendengarkan itu merupakan 30% dari daya ingat yang akan didapatkan oleh siswa tersebut. Yang ketiga, di samping mendorong dan meningkatkan motivasi, film dan video ini menampakkan sikap dari segi-segi efektif lainnya. Yang keempat, film dan video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang pemikiran pembahasan dari sekelompok siswa. Jadi ada film dan video yang sangat menarik, itu bisa mengundang pemikiran-pemikiran kritis dari siswa tersebut untuk berpikir dan mencari ilmu-ilmu yang baru yang belum diketahui. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua dari tugas final kita, yaitu apa materi tersebut cocok disajikan dalam bentuk program tersebut. Jadi apakah materi yang saya akan sampaikan nanti cocok untuk program media audiovisual? Materi yang cocok disajikan dalam bentuk media pembelajaran audiovisual yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dalam materi ini, siswa mempelajari tentang daya hantar listrik, yang dimana siswa diminta untuk menyimak video yang telah diputar. Hal ini akan menambah daya ingat dari siswa ketimbang dengan hanya membaca buku teori yang berada di buku. Jadi daya ingat dari siswa itu meningkat sebanyak 30% daripada membaca buku hanya 10%. Terlebih lagi jika dibuat dalam bentuk nyata. Dalam bentuk nyata itu misalnya dipraktikkan tentang daya hantar listrik ini yang menyalakan lampu dan yang tidak menyalakan lampu, maka masuk pada kerucut pengalaman dari Edgar Dale, di mana ketika siswa sudah masuk dalam praktik atau dalam berbuat dalam kehidupan sehari-hari, maka menambah daya ingat siswa sebanyak 90%. Jadi kalau misalnya materi larutan elektrolit dan non-elektrolit ini akan masuk ke dalam praktik, bisa saja pemahaman dari media audiovisual ini hanya 30% ini jika dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari,
itu bisa menambah wawasan mereka atau daya ingat mereka sebanyak 90%. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga, di mana pertanyaan ketiga dari tugas final kita yaitu bagaimana karakter sasaran yang akan menggunakan. Jadi karakter sasaran kita ini ke siswa kelas berapa dan menggunakan media audio visual ini bagaimana. Karakter sasaran siswa kita dalam materi larutan elektrolit dan non-elektrolit ini pada siswa kelas 11 semester 1, di mana langkah-langkahnya yaitu yang pertama, memberikan pengalaman awal sebelum melihat video praktik yang ditampilkan nanti. Langkah yang biasanya dilakukan adalah mengenalkan tentang materi tersebut. Jadi sebelum langkah awal kita yaitu mengenalkan tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit kepada siswa dan menampilkan sebuah video tentang praktik dari larutan elektrolit dan non-elektrolit tersebut. Hal ini termasuk dalam tujuan kognitif. Kemudian, jika di praktikum larutan elektrolit dan elektrolit ini dilakukan oleh siswa, kita sebagai guru memberikan materi kepada siswa untuk menangani alat penggunaan perlengkapan bekerja dan materi pekerjaan yang harus dilakukan pada saat praktik. Dalam hal ini, kita bisa lihat saat bekerja pada lingkungan kerja sebenarnya. Bagian ini merupakan psikomotorik pada siswa, di mana psikomotorik itu adalah persiapan kita dalam kehidupan nanti. Jadi kita setelah menyiapkan dengan praktik. Jadi kalau misalnya sudah praktik ini dalam pengalaman Edgar itu sudah 90% untuk daya ingatnya. Kelebihan media audiovisual yang saya pilih yaitu yang pertama, bahan pengajaran akan lebih jelas, makanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Yang kedua, mengajar akan lebih bervariasi, tidak hanya semata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. Jadi, guru bisa menghemat energi dari media audio visual tersebut. Yang ketiga, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tapi juga aktivitas mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Yang keempat, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Kekurangan dari media audiovisual ini yaitu yang pertama, media audiovisual lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal, hanya mungkin dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata yang lebih baik. Yang kedua, penyajian materi melalui audio dapat meningkatkan verbalisme bagi pendengar. Yang ketiga, kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu pembelajaran yang didapatkan dari pembelajaran teknologi dan media pembelajaran sains. Jadi, apa sih yang saya dapatkan dari pembelajaran media sains ini? Yang saya dapatkan dari pembelajaran teknologi dan media pembelajaran sains yaitu dapat mengetahui bagaimana cara untuk mengajar, tidak hanya mengajar dalam kelas, tetapi ada cara untuk mengajar dengan menggunakan media lain untuk menyampaikan materi yang akan kita sampaikan. Terus saya juga mendapatkan ilmu yaitu tentang podcast, cara membuat infografis, dan penggunaan media lainnya. Dan insya Allah saya dapat mengembangkan media-media pembelajaran yang nantinya akan direalisasikan di sekolah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haris Munandar, SPD MPD, di mana cara mengajar Bapak dapat menambah pengetahuan dan pengalaman saya dalam membuat media pembelajaran yang sebelumnya saya tidak tahu, sekarang sudah tahu berkat mengontrak mata kuliah.
Baik, begitulah tugas final dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.